Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kita bakal bahas topik yang menarik banget. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Nadine Dwi Ayu Astari dari kelas 2B Psikologi UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25070160047. Nah, setelah perkenalan tadi, sekarang kita akan membahas topik utamanya nih, yaitu perkembangan seksual pada masa dewasa awal. Perkembangan seksual merupakan proses perubahan yang terjadi secara alami pada setiap individu. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan kematangan organ reproduksi, tetapi juga mencakup munculnya dorongan seksual, perubahan perasaan, serta pembentukan identitas seksual seseorang. Oleh karena itu, perkembangan seksual dapat dikatakan sebagai proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek dalam diri manusia. Dilihat dari aspek biologis, perkembangan seksual ditandai dengan meningkatnya hormon seperti testosteron dan estrogen. Hormon-hormon ini berperan penting dalam memicu kematangan organ reproduksi serta munculnya ciri-ciri seksual sekunder seperti perubahan bentuk tubuh dan fungsi tubuh. Perubahan biologis ini menjadi dasar munculnya ketertarikan terhadap orang lain serta dorongan seksual. Oke, selanjutnya dari aspek psikologis, individu mulai mengalami perubahan dalam pola pikir dan emosi. Pada tahap ini, seseorang mulai memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar tentang seksualitas, mulai merasakan ketertarikan romantis, serta munculnya fantasi seksual. Selain itu, individu juga mulai mencari dan memahami identitas seksualnya yang merupakan bagian penting dalam pembentukan jati diri. Tidak hanya itu, aspek sosial juga memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan seksual. Lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, budaya, serta media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan mengekspresikan seksualitasnya. Misalnya, komunikasi yang terbuka dalam keluarga dapat membantu individu memahami dirinya dengan baik, sedangkan pengaruh teman sebaya atau media yang kurang tepat dapat mendorong perilaku yang beresiko. Perilaku seksual sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketertarikan terhadap orang lain, menjalin hubungan atau berpacaran, hingga eksplorasi melalui media digital. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon, emosi, dan kontrol diri, serta faktor eksternalnya itu seperti pendidikan seksual, pola asuh orang tua, dan lingkungan pergaulan. Namun, jika perkembangan seksual tidak disertai dengan pemahaman yang baik, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya seperti perilaku seksual beresiko, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, kecemasan, rasa bersalah, hingga kebingungan dalam menentukan identitas diri. Oleh karena itu, edukasi seksual menjadi sangat penting. Edukasi seksual tidak hanya membantu individu memahami perubahan pada tubuhnya, tetapi juga membantu dalam mengontrol perilaku, membuat keputusan yang tepat, serta menghindari berbagai resiko yang mungkin terjadi. Edukasi ini sebaiknya diberikan secara terbuka, sesuai dengan usia, dan berdasarkan informasi yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai kesimpulan, perkembangan seksual merupakan proses yang alami dan kompleks yang melibatkan aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial. Dengan adanya pemahaman yang baik serta dukungan dari lingkungan, individu dapat menjalani proses ini secara sehat, positif, dan bertanggung jawab. Akhir kata, semoga pembahasan ini dapat membantu kita memahami perkembangan seksual dengan lebih baik dan bijak. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.